teman-teman bisa lihat sudah ada bersama kita Mbak Imatul Yumna atau Mbak Ima. Halo, selamat nah, ya, yang lagi di farm nih, piknik. Kemudian satu lagi nanti di sesi kedua ini ada Mbak R.A. Kusuma Rukmi, panggilannya Mbak Roro. Nah, mereka berdua ini kita panggil senior aja kali ya, karena sudah melalui proses yang insya Allah akan kita lalui di masa mendatang. Amin. Nanti Mbak Roro dan Mbak Ima akan berbagi seputar kiat-kiat mempersiapkan studi S3. Nah, hari ini akan ada 3 sesi. Yang pertama nanti akan diisi oleh Mbak Ima, kemudian yang kedua nanti akan diisi oleh Mbak Roro, dan sesi terakhir nanti kita khususkan untuk tanya jawab. Mungkin nanti materi nggak akan terlalu panjang, sekitar 10 menit ya, 10 atau 15 menit, biar nanti ada banyak ruang untuk tanya jawab. Karena menilik kemarin yang pertama, untuk series yang pertama, banyak pertanyaan yang akhirnya susah ya untuk diselesaikan karena ternyata banyak banget yang bertanya. Oke, langsung saja kayaknya ya. Boleh Mbak Ima langsung? Boleh, langsung aja. Ya, okay. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu nih profilnya nih. Mungkin ada yang belum kenal sama Mbak Ima kayaknya ya. Beberapa belum kenal, beberapa sudah kenal. Selamat datang juga yang baru bergabung. Nah, saya izin share screen. Tunggu sebentar ya. Agak ketutupan nih. Oke. Nah, ini dia. Nah, Mbak Ima. Sekarang ini Mbak Ima posisinya ada di Universitas Negeri Padang sebagai dosen. Dulu Mbak Ima S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di University of New South Wales, Australia, dengan beasiswa Australian Development atau Australian Development Scholarship tahun 2005. Nggak puas S2, lanjut lagi S3 dengan beasiswa Dikti di Deakin University. Nanti di sesi kedua, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Roro. Beliau sekarang sedikit berbeda dengan Mbak Ima ya, yang berasal dari kalangan akademisi atau dosen gitu ya. Mbak Roro ini adalah non-akademisi ya, bisa dibilang begitu ya. Beliau ada di Urban and Regional Planning di Bapeda, Bekasi. Mbak Roro S1-nya dari IPB, Institut Pertanian Bogor, kemudian S2-nya geser ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian S3, Mbak Roro yang kayaknya perlu nanti dikulik lebih lanjut ya. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk S3 ke luar negeri gitu? Mbak Roro di tahun 2014 akhirnya dapat Australia Award Scholarship dan kemudian melanjutkan S3-nya di Deakin University, Australia. Nah, selama acara berlangsung nanti, mohon maaf untuk mikrofon teman-teman akan saya mute agar tidak ada gangguan suara. Dan teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan, silahkan langsung aja drop di kolom komentar, biar nanti ketika sesi ketiga, kita biar langsung apa ya istilahnya, langsung bahas satu persatu gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan Mbak Ima untuk memulai lebih dahulu. Silakan Mbak Ima. Oke, terima kasih Mbak Dian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Ada Mbak Soli, saya kenal Mbak Soli. Terus ada kakak saya di sini, ada Mbak Emi, ini kakak saya nih. Kemudian ada salam kenal Mbak Dike dan Pak Pratin ya. Sedikit saya akan sharing hari ini tentang bagaimana menyiapkan sebuah perjalanan panjang. Mungkin sebagian dari perjalanan spiritual juga ini sepertinya, meskipun nggak ke haji seperti itu ya, tapi menurut saya PhD ini salah satu perjalanan spiritual juga. Jadi hari ini saya akan membahas 3 hal, silahkan Mbak Dian. Tadi sudah seperti dikenalkan Mbak Dian ya, jadi nggak harus kenalan lagi. Ada 3 yang akan saya bahas, yaitu kenapa sih kita harus mengambil PhD di overseas, kemudian bagaimana cara kita dapat supervisor, kontak supervisor, dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuat sebuah research proposal untuk PhD. Silahkan next. Mbak Dian, next slide please. Jadi kita akan mulai yang pertama, kenapa sih saya harus mengambil PhD di luar negeri? Nah, di sini
ada 3 hal sih yang harus kita pikirkan matang-matang. Ini sebenarnya yang pertama, saya mulai masuk yang pertama ya. Yang pertama adalah kebutuhan. Jadi harus nggak sih saya ngambil PhD? Itu pertanyaan itu pertama kali harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena ya PhD itu bukan sesuatu yang simple ya, bukan sesuatu yang mudah. Nanti saya kuliah, dapat doktor, 3 tahun, ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata di dalam perjalanan 3 tahun ini, karena biasanya kalau PhD ini kita udah berkeluarga, udah punya tanggung jawab pekerjaan, udah punya tanggung jawab keuangan, segala macam seperti itu tuh menjadi sangat complicated, ditambah dengan target waktu yang harus ditetapkan karena kita harus menyelesaikan PhD tersebut. Makanya kita harus benar-benar menanyakan ke diri kita, perlu nggak sih saya PhD gitu? Perlu nggak sih saya PhD? Menurut saya PhD ini perlu hanya dengan 2 alasan. Kalau pertimbangan saya itu pertimbangan profesi dan pertimbangan keilmuan. Karena PhD ini bukan segala-galanya, bukan orang yang sudah PhD berarti dia sudah menguasai semuanya, dia yang paling pinter gitu, enggak ya. Tapi memang dalam segi keilmuan dia harus mengambil PhD tersebut gitu. Jadi secara profesi saya memang harus mengambil PhD tersebut. Jadi jika memang profesi kita atau nggak ada tuntutan dari keilmuan, saya juga berpikir mungkin nggak harus saya PhD gitu. Jadi PhD ini harus benar-benar dipikirkan memang apakah ada kebutuhan atau enggak. Seorang profesional mungkin tidak memerlukan PhD yang lebih lanjut karena mungkin dengan mengikuti semacam sertifikasi, semacam kursus-kursus, mungkin sudah meningkatkan keilmuannya dia. Jadi ini harus benar-benar kita tanyakan ke diri kita, ada nggak needs-nya? Kenapa sih seperti itu? Karena ini sangat mempengaruhi nanti dengan motivasi kita gitu. Nah, itu jadi pertimbangan yang pertama, needs itu harus ada. Pertimbangan yang kedua itu ada yang namanya personal consideration terkait dengan keluarga, tentang budget. Kenapa budget? Padahal kan full scholarship. Ternyata enggak juga ya, ternyata pengeluaran di luar scholarship itu sendiri mungkin masih banyak, jadi itu yang harus kita pikirkan juga. Kemudian ada juga mungkin yang pertimbangannya kesehatan, sehingga nggak memungkinkan. Jadi personal consideration itu harus kita pertimbangkan supaya kita nggak masuk di dalam complicated yang ada di gambar saya itu, menambah kerumitan, keruwetan yang ada di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga, consideration yang ketiga adalah opportunity. Nah, ini yang terjadi case-nya mungkin untuk sebagian orang. Sebagian orang dia nggak merasa, kayaknya saya belum butuh nih PhD sekarang. Personal consideration saya juga banyak, tapi tiba-tiba ada tawaran. Nah, saya melihat bahwa tawaran opportunity itu adalah sesuatu yang harus kita ambil, kita tangkap. Dan mungkin itu ada di depan kita, itu yang harus kita pertimbangkan. Atau bahkan kita ngelihat sama sekali nggak ada peluang. Kalau sama sekali nggak ada peluang karena berbagai macam pertimbangan, berarti mungkin kita harus memikirkan, mungkin kita nggak harus PhD overseas juga, mungkin bisa PhD di Indonesia, mungkin nggak harus PhD. Kenapa ini penting banget? Karena saya ngelihat motivasi ya, keywordnya ya, motivasi itu sangat penting dalam penyelesaian complicated word-nya di sini tuh. Betapa rumitnya kehidupan ini harus diselesaikan dengan sebuah kata yang namanya motivasi. Jadi seperti itu. Oke, next slide Mbak Dian. Jadi kenapa harus overseas? Ada 2 alasan ya, alasan yang secara akademis dan non akademis. Saya yakin ini udah nggak usah diterangkan panjang-panjang. Secara akademis kita tahu bahwa pendidikan di luar negeri mungkin memiliki fasilitas yang sangat mendukung, kualitasnya juga sangat baik. Dan satu lagi yang saya rasakan adalah adanya network yang sangat kuat. Jadi berada di dalam network orang-orang yang seperti Mbak Dian, Mbak Roro, seperti ini tuh benar-benar memotivasi saya untuk selalu berbuat sesuatu gitu ya. Nah, network inilah yang saling support satu sama lain sehingga kita bisa melakukan sesuatu, berbuat lebih banyak untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Kalau non-academic reason-nya, ya alhamdulillah ya, dengan kita tinggal di luar negeri, pasti kita punya international exposure untuk seluruh keluarga, sehingga akhirnya nanti anak-anak kita mungkin bisa lancar berbahasa asing, kita punya pandangan yang hidup yang lebih terbuka, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa harus overseas? Itu sih pertimbangannya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, jadi saya singkat aja, nanti lebih banyak ke diskusi ya, silahkan ya. Jadi bagaimana sih kalau saya memang sudah memutuskan beasiswa ke luar negeri gitu ya. Kemudian saya pengen PhD nih ke luar negeri. Tapi kan beberapa beasiswa menyaratkan adanya supervisor. Gimana caranya saya dapat supervisor? Nah, mungkin itu ya yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita.
Saya coba melihat 3 kondisi di sini. Ada 3 kondisi, mungkin yang pertama adalah kandidat yang mempunyai informasi yang sangat terbatas tentang kuliah di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kandidat yang mungkin sudah tahu dia mau ke universitas mana, jadi universitasnya sudah jelas, dia udah tahu saya mau ke sini. Kenapa dia udah tahu universitasnya jelas? Karena mungkin ada universitas-universitas tertentu yang memiliki spesialisasi yang dia inginkan. Seperti di bidang saya misalnya Islamic Finance. Kalau orang Islamic Finance biasanya kalau kuliah di luar negeri pilihannya ada 2. Durham di Inggris atau IIUM di Malaysia, misalnya seperti itu. Jadi dia udah tahu universitasnya. Yang ketiga adalah kandidat yang sudah punya nama calon supervisor. Ini yang lebih mudah lagi. Nah, ini 3 hal tersebut, 3 kondisi tersebut, 3 skenario tersebut bisa mempengaruhi bagaimana cara kita mendapatkan supervisor. Kalau kita lihat dari yang pertama, kondisi yang pertama, yaitu kandidat yang mempunyai informasi yang sangat terbatas. Mungkin dia S1 dan S2 ada di dalam negeri, kemudian dia ingin S3 di luar negeri. Gimana cara mencari supervisor? Nah, saya sih mungkin melihatnya dari research topik. Kita harus tahu dulu saya mau riset tentang apa. Nah, bidang saya ini biasanya banyak ditawarkan di mana? Nah, misalnya itu salah satu pertimbangan pertama. Yang kedua, apakah ada beasiswanya kira-kira? Karena nggak mungkin ya, sedikit kemungkinan mungkin kita PhD di luar negeri dengan biaya sendiri sih mungkin. Cuman mungkin lebih enak dengan beasiswa seperti itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita sudah tahu riset topik, berarti kita akan masuk mencari universitas nanti. Jadi kita masuk ke tahapan yang kedua, universitasnya sudah punya. Nah, jika universitasnya sudah punya, kita akan masuk ke website universitas tersebut, melihat research profil dari universitas tersebut, biasanya ada salah satu research profilnya sendiri, kemudian kita melihat siapa kira-kira supervisor yang memiliki publikasi dan sesuai dengan riset kita. Nah, di sana nanti kita akan bisa melihat mungkin Profesor A misalnya ya, Profesor Stephen nih, kayaknya ini cocok nih bidangnya dengan bidang saya. Kita bisa mulai masuk ke Google Scholar, melihat, membaca riset-risetnya Profesor Stephen itu. Dan kita melihat mungkin dari risetnya Profesor Stephen ini, ada yang menarik buat kita, untuk kita explore lebih lanjut. Jadi disinilah yang saya sebut dengan locate how your research may contribute to his or her research. Jadi coba dilokasikan, coba dilihat, gimana sih riset saya ini nanti bisa sesuai dengan risetnya si Bapak Stephen ini tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya informasi terbatas, fokuskan lagi ke research topic atau ke scholarship available, nanti kita punya universitas. Kalau kita udah punya universitas, baru kita lihat di dalam universitas tersebut siapa supervisor yang kira-kira cocok untuk kita, dan kita melihat bagaimana penelitian kita sesuai dengan penelitian dia. Nah, ini dua kondisi yang teratas ya. Kondisi yang ketiga, lebih mudah lagi. Sudah punya nama calon supervisor. Nah, ini terjadi mungkin dalam kondisi-kondisi teman-teman yang sudah pernah kuliah S2 di luar negeri. Jadi sudah punya international connection, sudah punya mantan dosen yang dulu dekat. Nah, kita tinggal bagaimana meng-approach beliau untuk menjadi supervisor kita. Caranya adalah membaca riset-riset orang yang kita tuju, dan kemudian kita melihat bagaimana future research direction-nya, kira-kira arahnya kemana sih riset Bapak ini, dan bagaimana saya bisa contribute untuk mengembangkan riset beliau. Jadi seperti itu. Itu ya, jadi 3 kondisi itu tersebut sangat mempengaruhi kita bagaimana kita bisa mengkontak seorang supervisor. Oke, masuk ke poin yang ketiga. Setelah kita tahu supervisornya, kan syarat selanjutnya adalah kita akan harus menulis research proposal. Ya, kita harus menulis sebuah research proposal. Research proposal mulai tentu dari ide. Saya mau riset apa ya? Saya mau riset tentang misalnya sekarang COVID, misalnya katakanlah seperti itu, COVID dan hubungannya dengan pengentasan kemiskinan menggunakan zakat, misalnya seperti itu ya. Jadi kita ngelihat, bisa nggak ya dana zakat ini dipakai untuk mengatasi COVID misalnya, itu problem around us. Bisa juga ide riset itu muncul tidak hanya dari sekitar kita, tapi muncul dari bacaan-bacaan kita. Ketika kita membaca sebuah jurnal, kemudian kita come up with something that we think it's possible to do further, kemudian kita melihat, oh ini bagus nih kayaknya. Akhirnya menjadi sebuah ide riset. Jadi kalau saya melihat ide riset itu bisa jadi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, bisa jadi dari jurnal-jurnal yang ada.
Nah, dari dua hal tersebut, kita tetap harus melakukan yang namanya systematic literature review. Caranya adalah kita lihat topiknya apa, jadikan topik tersebut menjadi keyword yang kita cari untuk menyusun bagaimana sih sebenarnya development of literature di dalam diskusi yang sudah ada gitu ya. Jadi diskusi yang sudah ada tentang topik ini tuh apa saja. Jadi kita mulai memilah-milah artikel-artikel, publikasi-publikasi, biasanya gunakan yang 5 tahun terakhir ya, publikasi-publikasi 5 tahun terakhir tentang topik yang akan kita bahas tersebut. Di sanalah kita akan menemukan yang namanya research gap. Apa itu research gap? Itu adalah satu bagian dari diskusi yang sudah pernah disebutkan di dalam literatur, tapi bisa sudah pernah atau bisa tidak pernah, tapi belum dibahas secara menyeluruh seperti itu. Jadi mungkin tidak pernah dibahas sama sekali, mungkin sudah dibahas tapi baru sedikit, dan itu perlu dieksplorasi lebih lanjut. Itu research gap. Nah, dari situ kita menemukan gimana cara menjawab research gap ini ya. Tentu kita butuh sebuah metodologi. Nah, metodologi ini untuk sebuah proposal yang penting dia bisa dilaksanakan gitu. Nggak usah terlalu rumit dulu, yang penting kita tahu nanti kalau saya menanyakan, misalnya contohnya saya tadi, apakah dana zakat bisa digunakan untuk mengatasi COVID, misalnya seperti itu. Nah, riset method kita itu yang paling nggak bisa terukur, jelas, simple seperti itu, maukah menggabungkan kuantitatif, kualitatif, atau mix, itu terserah, yang penting dia itu bisa untuk menjawab apa pertanyaan riset yang muncul dari research gap tersebut. Itu kira-kira ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut ini. Oke, next slide. Silakan Mbak Dian. Nah, jadi apa aja yang harus ada? Yang harus ada dari kita tadi bercerita tentang literatur review, kita akan muncul sebuah research question, akan muncul sebuah pertanyaan riset. Pertanyaan riset itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena adanya masalah-masalah yang kita temukan di dalam membaca literatur tersebut. Nah, pertanyaan riset ini kemudian bisa jadi juga salah satu namanya yang lain adalah riset objektif. Kalau saya ambil contoh tadi, jadi misalnya penggunaan dana zakat untuk mengatasi masalah COVID, misalnya seperti itu, maka research question kita mungkin akan lebih detailnya adalah bagaimana kehidupan masyarakat miskin yang terdampak COVID, bagaimana dana zakat misalnya diberikan sebelum dan sesudah mereka terdampak COVID, misalnya seperti itu. Itu riset question kita. Nah, itu nanti kita salurkan lagi menjadi riset objektif tujuannya. Tujuannya adalah seperti untuk mengetahui seberapa banyak. Jadi, objektif ini harus lebih terukur dan measurables. Nah, itu yang pertama. Harus ada research question dan harus ada research objektif. Kemudian yang kedua, harus ada contribution of your study. Bagaimana studi kita ini contribute to the development of the literature. Ini key dari PhD research ya. Jadi harus original, harus ada kontribusi. Itu adalah tujuan dari PhD research, dan itu yang harus kita kemukakan di dalam sebuah proposal riset. Kemudian yang ketiga adalah proposed research methodology, bagaimana kita menjawab riset tersebut. Dan yang keempat adalah harus ada yang namanya reference. Beberapa universitas menyaratkan hal yang lebih teknis seperti work plan dan timelines. Work plan dan timeline ini disusun dalam waktu 3 tahun, jadi kira-kira dalam tahun pertama apa yang akan kita selesaikan, tahun kedua apa yang kita selesaikan, dan tahun ketiga apa yang kita selesaikan untuk menyelesaikan studi PhD kita. Jadi menjawab research question kita sampai melakukan penelitian. Itu additional requirements-nya. Oke, next Mbak Dian, silakan. Nah, lain-lainnya berapa bab kira-kira? Bisa 2 atau 3. Kenapa 2 atau 3? Kalau 2 itu biasanya kita menggabungkan antara bab 1 dan bab 2. Jadi menyusunnya itu mulai dari systematic literature review, kita menyusun dari literatur review yang ada di bidang kita tersebut, kemudian masuk ke research question, dan masuk ke research question dan research objektif. Setelah itu baru metodologi. Itu yang 2 bab. Kalau 3 bab, itu berarti kita mulai dari introduction, itu latar belakang. Biasanya untuk masalah-masalah yang kita mulai dari problems, jadi bukan dari readings ya, dari problems tadi. Jadi kita mulai kalau dari problems 3 bab, biasanya kita mulai dari bab 1 itu latar belakang, introduction, kemudian bab 2 itu adalah literatur review. Jadi apa saja yang sudah diceritakan di literatur, dan bab 3 itu adalah metodologi. Perhatikan juga jumlah halaman dan jumlah kata. Beberapa universitas mensyaratkan
nggak usah terlalu panjang, ada yang mensyaratkan hanya less than 1,000, ada yang menyaratkan 2.000 sampai 3.000 kata ya, 2.000 sampai 3.000 kata, yang jelas dia harus padat, ringkas, dan menjawab 3 hal tadi. Oke, juga perhatikan juga referencing style, bagaimana kita cara menulis referensinya, apakah dia menggunakan metode apa dalam melakukan referensi, apakah EPA, sekarang yang paling sering dipakai ya, ataukah Harvard, ataukah ada cara lain. Jadi itu sih beberapa hal teknis yang bisa saya bahas tentang bagaimana menulis proposal PhD. Jika ada pertanyaan silahkan dilanjutkan. Kira-kira seperti itu Mbak Dian. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Oke. Terima kasih Mbak Ima, mantap lengkap banget ya bahasannya. Mohon maaf izin off kamera karena tadi sempat terputus-putus suaranya. Jadi untuk menjaga kestabilan suara saya off kamera dulu. Nanti kalau sudah stabil saya muncul lagi. Nah itu tadi ya penjelasan dari Mbak Ima tentang seputar bagaimana beliau mempersiapkan diri untuk apply doktoral ya. Ternyata memang motivasi itu sangat penting ya. Kenapa kita mau S3 benar-benar butuh nggak sih gitu ya. Kalau tadi tuh Mbak Ima memang karena profesinya dosen ya Mbak Ima ya. Jadi memang Iya. selain ingin juga tuntutan profesi ya. Nah, Benar Mbak Dian. Kalau saya sih salah satunya juga karena opportunity ya. Yang makanya saya sebut opportunity. Kenapa? Opportunity waktu itu ada kampus yang datang kerjasama dengan kampus saya, kemudian diminta dosen untuk menulis proposal riset. Dan kebetulan saya terpilih. Saya sudah nggak siap sama sekali waktu itu untuk PhD karena saya baru melahirkan. Cuman saya pikir, oh my God, di depan mata opportunity-nya. Makanya saya pikir kalau opportunity datang, memang hajar aja kita gitu harus ya. menyiapkan diri gitu. Ya, kita harus menyiapkan diri. Jadi seperti itu sih. Jadi kayak gitu. Oke. Oke, Nah, terima kasih Mbak Ima. Itu tadi Mbak Ima ya. Nah, kayaknya langsung aja ya ke pembicara kedua. Pembicara ya. kita yang kedua ini agak sedikit berbeda dari bukan dari kalangan akademisi. Mungkin beberapa teman-teman yang sama seperti saya, bukan dosen, sempat gelisah ya atau bimbang. Kira-kira kalau bukan dosen, seberapa tinggi sih chance untuk S3 lagi gitu? Apa kita benar-benar butuh untuk S3? Terus harus di luar negeri kah gitu? Mungkin kebimbangan ini bisa terjawab dengan hadirnya Mbak Roro di sini untuk memberikan pandangan lain gitu ya, dari sudut pandang yang bukan dosen itu ya, bukan akademisi. Nah, silakan Mbak Roro bisa menampakkan wajahnya. Iya, Mbak Dian. Ya, Mbak Roro. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini saya mohon maaf, apa namanya, tadi saya tidak tampakkan wajah. Iya, oke, Mbak Dian. Sebenarnya apa yang sudah tema yang kita tanyakan itu sudah banyak dijawab sama Mbak Ima ya. Jadi mungkin saya akan sharing lebih kepada pengalaman pribadi saya, tapi nanti formatnya tetap mengikuti apa namanya presentasi yang sudah saya siapkan sebelumnya, gitu. Ya, yang pertama preparing your PhD. Ada ke slide berikutnya, Mbak. Ada 3 hal ya yang menjadi alasan kalau menurut saya. Jadi tadi Mbak Ima udah bilang tentang job demand ya. Jadi memang kebutuhan dari pekerjaan, terutama kalau dosen. Nah kalau seperti saya PNS di Pemda sebenarnya nggak perlu S3, malah S1 aja udah cukup rasanya. S2 itu cuma untuk ngejar golongan kali ya. Nah cuma kalau untuk saya yang berlaku itu adalah saya tuh orangnya curious gitu. Jadi pengen tahu. Kalau saya pengen tahu sesuatu, biasanya ya saya ini aja, saya kejar terus sampai apa sih gitu, sampai sedalam apa biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya curiosity itu yang menjadi apa namanya motivasi saya untuk melanjutkan PhD. Tapi kalau tadi Mbak Ima bilang opportunity ya, sebenarnya itu juga berlaku juga buat saya Mbak Ima. Jadi saya tuh lulus S2 itu tahun 2007, kemudian baru mulai mendaftar untuk S3 tuh tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi ada jeda 5 tahun dari saya, tadinya saya nggak perlulah saya ngelanjutin S3. Walaupun sebelumnya ini juga family support juga. Kemarin Mbak Dian tuh bikin status di Facebooknya kalau bapaknya mendorong untuk S3 ya Mbak Dian ya.
Nah, kalau saya sebenarnya dengan almarhum Bapak juga pernah ngomong kalau, oh kamu kayaknya harus S3 deh. Jadi kalau saya, maksud saya gini, pada saat orang tua kita bilang, oke, kamu kayaknya harus S3, berarti sebenarnya ada dua hal di situ. Yang pertama adalah mereka melihat potensi kita gitu, bahwa kita insya Allah bisa sampai ke jenjang S3. Yang kedua, sebenarnya sebenarnya itu adalah doa. Doa orang tua supaya anaknya bisa sampai jenjang S3. Nah, itu nggak menghantui saya sih. Maksudnya saya nggak harus S3 gitu. Jadi waktu lulus S2 saya bilang, ya udahlah, soalnya saya S2 juga udah punya anak 3 gitu kan. Jadi repot ngurusin anak, S2 ya. Jadi saya S2 itu udah ngurusin 3 anak. Jadi ya udahlah S3 nanti dulu. Tapi kemudian Pemprov Jawa Barat menyiapkan program 300 dokter. Walaupun mereka nggak menyediakan beasiswa untuk pergi belajar, tapi mereka mensupport misalnya memberikan kursus bahasa Inggris atau memberikan support untuk asisten untuk membuat research proposal, mencarikan university. Jadi itu menjadi semangat lagi gitu buat saya melanjutkan S3 gitu. Jadi sekarang kalau seandainya kita yang PNS non dosen ini nggak diwajibkan untuk S3 sama kantor, mungkin ada hal lain yang mendukung, lebih mendukung untuk melanjutkan S3. Lanjut Mbak Dian ke slide berikutnya. Ya, terus kenapa sih ke luar negeri? Luar negeri ini tentu maksudnya adalah developed countries ya. Tadi juga Mbak Ima udah menyampaikan, kalau saya mungkin lebih menyorotinya ke university rank, itu berarti akses ke high quality resources, library, laboratorium, itu beda banget. Beda banget, saya di Deakin University, perpustakaannya tuh nyaman banget, akses untuk mencari resources tuh mudah banget. Kalau seandainya saya nggak dapet misalnya kampus ada artikel yang saya ingin baca, kampus nggak punya akses, nanti sama kampus dicariin. Jadi sesederhana itu, tapi itu yang beda banget gitu antara saya kuliah di 2 universitas ternama di Indonesia dibandingkan dengan kuliah di Australia, itu beda banget. Kemudian kita juga menemukan lecturer atau supervisor yang memang sangat pakar di bidangnya ya. Artinya bukannya di Indonesia tidak ada, di Indonesia juga ada, tetapi mungkin di Indonesia di luar negeri lebih kepada resources yang high quality. Kalau untuk lecturer sama supervisor, insya Allah saya melihat kualitasnya cukup bersaing juga. Nah, kemudian juga scholarship ya, ada beasiswa yang ditawarkan dari beberapa negara yang insya Allah bisa membantu kita untuk membiayai kuliah dan menghidupi diri di sana. Kemudian work experience. Jadi kalau seandainya kita kita melanjutkan S3 di luar negeri itu kan tentu nggak cuma nggak cuma belajar aja ya, mungkin ada juga work experience yang bisa kita dapatkan, apalagi sebagai mahasiswa S3 kayak misalnya di Australia, kita masih boleh untuk bekerja 20 jam gitu. Jadi ini bisa menambahkan daftar riwayat pekerjaan kita. Nah, kemudian travel. Traveling ini nggak menafikan banget lah. Kalau seandainya kita ada di Australia selama 4 tahun gitu kan, nggak mungkin juga kita nggak kemana-mana. Kita punya kesempatan lah untuk melihat ke tujuan wisata yang lain di sana gitu misalnya. Selanjutnya Mbak Dian, tolong Ya. Kemudian how to get potential supervisor. Oke, kalau untuk yang ini Mbak Ima tadi sudah menjelaskan gamblang banget ya. Ini sebenarnya apa yang saya tuliskan ya mirip-mirip dengan apa yang Mbak Ima sampaikan. Jadi kalau kita harus mencari supervisor yang ahli di bidangnya.
Nah, kalau seandainya kita punya apa namanya, kalau seandainya tema riset kita sama dengan tema S2 kita misalnya, alangkah baiknya kalau seandainya kita coba nanya ke pembimbing S2 kita. Mungkin dia punya channel, atau misalnya dia bisa mengarahkan gitu. Nah, kalau seandainya enggak, bisa juga dari artikel yang kita baca, misalnya kita tuh baca artikel yang dikarang siapa sih? Mungkin di antara 5 artikel, jangan-jangan karangan si A semua. Ya udah, coba aja ngelamar si A jadi calon supervisor kita gitu misalnya. Atau kalau seandainya kita udah tahu kita mau mentarget universitas atau fakultas apa, coba aja cari di sana gitu. Mungkin di situ kita lihat universitas apa, apakah di situ ada ahli di bidang yang kita ingin tekuni. Nah, kemudian kita kirimkanlah email ke calon supervisor, kirimkan riset proposal kita, kemudian tanya mau nggak mensupervise kita. Atau kalau seandainya kita misalnya udah targeting satu university, juga kita bisa tanya ke officialnya, bisa nggak tolong saya punya research proposal seperti ini, tolong cariin dong supervisornya gitu. Nah, kalau untuk kasus saya, kebetulan saya itu pembimbing S2 waktu saya mau mendaftar S3 itu, beliau sakit ya, jadi saya tidak bisa menanyakan potensial supervisor. Jadi saya benar-benar blank ya, saya benar-benar blank, nggak ada siapa kira-kira yang bisa saya lamar jadi potensial supervisor. Jadi kerjaan saya adalah, saya udah punya ini nih, research proposal, saya cari itu universitas, kemudian saya cari fakultas yang kira-kira punya bidang studi yang sama dengan saya, kemudian saya lihat apakah ada researcher yang temanya sama dengan saya, kemudian saya kirimin tuh satu-satu. Berapa ya? Mungkin ada kali puluhan lah yang saya kirimin. Terus ada yang ngejawab, maaf saya nggak bisa jadi supervisor kamu. Beberapa ngejawab gitu. Ada yang nggak jawab sama sekali gitu. Tapi kemudian ada juga alhamdulillah akhirnya yang menjawab, oke, saya nggak keberatan jadi supervisor kamu gitu. Lanjut Mbak Dian. Ya, nah ini a good research proposal juga Mbak Ima udah tuliskan dan itu udah oke banget lah. Kalau saya kebetulan waktu itu saya bikin research proposal itu sebenarnya cuma menyampaikan latar belakang, kemudian menuliskan kira-kira apa permasalahan risetnya atau pertanyaan riset, kemudian gambaran nggak spesifik banget apa yang ingin saya kerjakan gitu. Jadi topik saya masih sama dengan apa yang saya ambil, apa namanya, yang saya kerjakan di S2 tentang air, tentang sumber daya air. Kemudian saya kasih tahu metodologi singkat aja apa yang akan saya kerjakan. Kemudian saya kirimkan ke calon potensial supervisor. Nah, yang kurang dari saya waktu itu adalah mungkin saya nggak seperti Mbak Ima ya, karena Mbak Ima kan dosen ya, jadi lebih apa namanya, gimana ya, feeling akademiknya itu lebih kental dibandingkan saya. Jadi saya nggak menuliskan research gap. Jadi saya mulainya dari permasalahan yang saya temui di kerjaan. Jadi pada pekerjaan ini ada apa namanya, ada masalah dalam penanganan natural resources kita di Indonesia ataupun di dunia. Sehingga saya merasa bahwa itu adalah satu yang harus difokuskan, ditargetin untuk diselesaikan gitu. Jadi saya nggak pas di awal itu saya nggak mengarah ke satu teori pun, tapi itu bisa menjadi dasar dan itu bisa menarik gitu untuk apa namanya, untuk menggait satu calon supervisor yang bersedia bekerja sama dengan saya seperti itu. Nah, tapi ketika sudah mulai masuk ke apa namanya, sudah masuk menjadi mahasiswa PhD, kemudian kita kan nanti disuruh bikin presentasi proposal riset kita lagi. Nah, disitulah kemudian state of art atau originality itu perlu untuk digarisbawahi gitu. Jadi perlu dimunculkan. Nanti kalau di awal-awal mungkin kita cuma baru mulai mau masuk menjadi calon
mahasiswa, tapi nanti kalau seandainya udah jadi mahasiswa PhD, maka kita udah harus menuliskan itu state of the art dan originality. Kemudian saya perlu menekankan kalau seandainya kita mau PhD, pilih topik yang kita suka dan yang kita handal dalam bidang itu. Tapi yang paling penting banget itu adalah yang kita suka. Kenapa? Karena kita mengerjakan PhD minimal 3 tahun. Kita baca tema itu terus. Kalau seandainya kita misalnya makan pizza, suka kita makan pizza. Tapi kalau tiap hari makan pizza, enak juga lama-lama ya. Nah, itu juga. Jadi kalau seandainya kita memilih tema research misalnya yang kita good at gitu, tapi I don't like it, mungkin kita nggak akan bisa berakhir sampai 3 tahun gitu. Makanya kalau seandainya saya tekankan, pilih topik yang memang kita suka. Jadi kalau seandainya kita pinter di situ tapi kita nggak suka, mending cari yang lain lah, mungkin yang kita nggak pinter-pinter amat, tapi kita suka banget gitu di situ. Karena kalau seandainya kita suka, insya Allah kita akan bisa menjalaninya selama 3 tahun atau lebih. Oke, terus proposal itu harus clear dan concise, kemudian mengikuti format universitas kalau seandainya ada. Itu penting juga kalau seandainya kita sudah tahu. Tapi kalau seandainya nggak tahu, yang penting adalah bahwa proposal itu dibuat jelas, membuat pembaca mengerti, dan membuat pembaca bisa tahu kira-kira kita mau ngerjain apa sih, gitu. Kayaknya begitu aja Mbak Dian, tambahan dari saya, insya Allah mungkin lebih banyak nanti di sesi tanya jawab. Halo? Halo, Mbak Dian. Ya, Iya, Mbak Dian, kedengeran kok. Mbak, kedengeran ya? Oke, maaf. Agak sedikit error-error ini. Oke, terima kasih Mbak Roro. Udah ya? Agak unik ya tadi ya. Jadi kelihatan sangat beda banget antara Mbak Ima dan Mbak Roro tadi ya. Dalam hal mencari supervisor juga. Tadi Mbak Ima tadi menarget satu supervisor tertentu, kemudian mencari research gap-nya. Nah, kalau Mbak Roro ini cenderung ke yang apa tadi Mbak Roro ya? Kirim semua ya. Mencoba untuk mengirimkan proposal ke sebanyak mungkin supervisor gitu ya. Nanti tinggal siapa nanti yang kira-kira mau atau bersedia membimbing gitu ya Mbak Roro. Ya. Mungkin ini ya, kalau yang teman-teman sudah pernah studi S2 di luar negeri, cukup penting juga untuk menjaga hubungan baik setelah studi juga kali ya, Mbak Ima ya Mbak Roro? Iya. Nah, iya, baiknya begitu. Halo? Iya, terdengar ya? Oke, sip. Oke, sip. Aman, Mbak Dian. Siap. Nah, saya punya pengalaman nih Mbak Roro dan Mbak Ima. Kemarin itu kan S2 di Monash ya. Setelah selesai masih tetap nyambung dengan dosen-dosen, beberapa dosen, jadi ada 2 dosen yang cukup dekat gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan utamanya bukan nyasar mereka jadi supervisor sih, cuman memang karena apa ya, sudah lumrah kali ya, menjaga hubungan baik itu sudah sewajarnya kita lakukan gitu. Cuman beberapa waktu lalu, kurang lebih tahun lalu, tiba-tiba salah satu dosen tersebut menghubungi saya gitu. Katanya tiap kali lewat Indonesia atau tiap kali datang ke Indonesia, selalu kepikiran saya gitu katanya, keinget gitu. Jadi dia bilang, kapan kamu balik lagi ke sini gitu kan. Terus saya melihat itu sebagai, saya melihat itu sebagai apa ya istilahnya, kayak semacam kesempatan gitu ya, opportunity gitu. Akhirnya tahun lalu saya beranikan diri untuk insya Allah tahun depan, saya bilang gitu. Maukah menjadi supervisor saya? Waktu saya langsung tembak langsung ya, nanya ke beliau. Dan beliau setelah tahu apa ya tema yang atau topik yang kira-kira akan saya ambil, langsung menyatakan bersedia. Jadi itu di kolom chat Facebook waktu itu kalau nggak salah. Nah, inilah pentingnya katanya menjaga silaturahim kali ya Mbak Ima dan Mbak Roro ya. Jangan setelah selesai kuliah terus dada babai gitu. Mungkin tetap jaga hubungan baik. Siapa tahu suatu saat memang kayak gini ya, dibutuhkan kembali gitu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman yang menurut saya wow banget bagi saya ya. Karena bukan saya yang mencari, tiba-tiba dihubungi lebih dulu gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, kayaknya langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab, Mbak Roro, Mbak Ima. Udah ada beberapa yang menulis di kolom. Kemarin juga ada yang bertanya via Google Form yang kita berikan. Saya boleh sampaikan yang Google Form dulu ya, Mbak Ima, Mbak Roro? Silakan. Iya. Ada pertanyaan
namanya agak sulit dibaca. Jadi saya langsung ke pertanyaannya aja. Beliau bertanya, usianya sudah 45 tahun, berarti tahun depan 46. Mungkin nggak sih untuk lanjut S3 gitu? Siapa nih yang mau menjawab duluan nih? Mbak Roro yang lebih pas. Saya Oke, masih muda. Ya, saya masih oke, muda. Oke, siap. Silakan Mbak ya. Roro. Jadi sebagai cerita ya, saya berarti mulai PhD tahun 2014, itu usia saya udah 38 tahun. Kemudian selesai wisuda kemarin usia 43 tahun ya. Tapi memang kalau seandainya kita perhatikan, modelnya zaman dulu begitu Mbak Ima, Mbak Dian. Kalau zaman dulu itu biasanya dosen-dosen baru S3 tuh udah memang usia tua ya. Sekarang aja nih, saya waktu di Diken itu teman-teman satu ruangan saya biasanya lulus S1 kan, mereka yang engineering biasanya bisa langsung ke S3 ya. Kalau mereka punya apa namanya artikel-artikel yang sudah masuk jurnal, jadi bisa masuk langsung ke S3. Jadi orang-orang muda gitu, jadi mereka nggak percaya kalau saya bilang saya udah mau 40, mereka nggak percaya. Nah, tapi gini, kalau saya udah 45, apakah saya kira-kira saya worth it nggak sih ke PhD? Kalau seandainya kita lihat usia pensiun ya, misalnya usia pensiun 58 kan, berarti kalau seandainya 45 baru mulai PhD atau 46 baru mulai PhD, kemudian 3 tahun, berarti kan usia lulusnya itu 48 ya. 48 masih ada 10 tahun lah untuk mengabdi. Jadi insya Allah saya pikir worth it kok, nggak masalah. Nah, ini juga cerita juga, dulu waktu saya di Diken, saya ketemu juga sama ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh ngajar, dia jadi ngambil PhD part-time di Diken, dia ke kampus dorong-dorong koper yang isinya artikel, apa namanya, bacaan-bacaan dia, dan dengan semangatnya gitu. Saya tanya, mau kerja? Oh enggak, saya PhD student katanya. Oh iya, oke, sama ya, sama saya juga. Oh iya gitu. Apa namanya? Maksudnya ya saya nggak sopan lah. Oh kamu udah tua ngambil PhD. Cuma dia mungkin mengerti ya. Iya, saya pengen aja katanya, dia pengen untuk ngambil PhD ini. Tapi saya ngambilnya part time karena saya sekalian kerja gitu. Dan itu nampaknya usianya lebih tua dari saya. Jadi sebenarnya saya pikir usia selama belum pensiun, insya Allah masih bisa lah untuk ngambil PhD ya, masih ada waktu kok untuk tadi kalau seandainya saya pertimbangkan misalnya ngambil PhD 3 tahun, kemudian masih ada waktu 10 tahun untuk mengaplikasikan ilmu yang ada. Bahkan kalau seandainya dosen itu kan lebih dari 58 tahun pensiunnya Mbak Ima ya. Bahkan kalau seandainya di atas sesudah pensiun pun masih bisa ngajar. Jadi saya pikir nggak apa-apa, lanjutin aja, tetap semangat insya Allah. Oke, tetap semangat. Mbak Ima ada respon? Mungkin ada dua hal ya. Yang pertama sih saya ngelihat ketika usia kita udah 45, mungkin kita udah nggak punya anak-anak kecil lagi untuk yang berkeluarga. Satu sisi nggak punya anak kecil ketika PhD itu advantage banget. Kita punya banyak me time gitu ya. Kalau punya anak kecil kan kita punya tanggung jawab untuk menjaga mereka selalu masih ada dalam pengawasan gitu. Saya pikir itu malah waktu yang bagus untuk sebagian orang yang ketika secara finansial mungkin lebih mapan, lebih aman, nggak ada anak-anak yang ganggu gitu. Jadi itu mungkin memang waktu yang tepat untuk dia PhD. Lalu apakah itu yang pertama ya, pertimbangan yang pertama saya ngelihat itu malah salah satu advantage loh, karena kita mungkin nggak harus buru-buru nikah loh yang belum nikah, nggak harus ngurus anak lah yang belum punya anak, yang udah punya anak nggak harus seperti itu. Jadi kita udah mulai free dengan berbagai macam family condition, jadi lebih konsen untuk menyelesaikan PhD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita harus lihat ya, beasiswanya mensyaratkan berapa tahun umur maksimal gitu. Rata-rata sih berapa ya Mbak Dian ya, beasiswa sekarang? Kayaknya kalau S2 mungkin udah nggak bisa, tapi kalau PhD ada beberapa yang mensyaratkan umur 45, ada yang mensyaratkan umurnya di atas 45, 50 gitu. Jadi memang harus diperhatikan karena kita kan under scholarship. Jadi apakah umur saya udah masuk, masih masuk kategori atau enggak. Tapi kalau enggak via scholarship, ya udah bebas aja. Jadi memang menuntut ilmu bisa kapan saja, dan saya pikir sih salah satu advantage ya di usia ketika kita sudah memiliki waktu yang luang, kebebasan finansial, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu pertimbangan dua hal itu aja. Gitu Mbak Dian.
Oke, terima kasih Mbak Ima, Mbak Roro. Jadi usia bukan batasan lah ya. Dan Iya, mengabdi juga nggak harus selamanya di tempat kita bekerja ya, di luar juga iya, bisa ya. iya, Oke, Benar. benar. sip. Nah, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya, curhat ya ini ya, di kolom komentar. Dari Mbak Emi, mbaknya Mbak Ima ini kayaknya. Soal motivasi itu yang membuat galau, juga pertimbangan personal. Contoh riset proposalnya menarik. Oh, sorry. Ini jadi dua hal yang berbeda ya. Soal motivasi yang membuat galau gitu ya, Mbak ya. Mungkin masih belum menemukan motivasi yang cukup kuat ini untuk memulai S3. Ada ini Mbak tanggapan biar yakin gitu Mbak Eminya. Ayo aku lanjut S3 gitu. Kalau kalau buat kakak saya ya, Mbak Emi itu harusnya menurut saya sih beliau punya banyak sekali kesempatan, baik secara personal, baik secara eksternal, internal dan eksternal itu kesempatan banyak. Jadi nggak ada yang perlu digalaukan sih, gitu. Jadi karena beliau ada di masyarakat sekarang, kontribusi di masyarakatnya cukup signifikan. Jadi saya pikir itu akan lebih maksimal lagi kalau misalnya ngambil PhD gitu. Dan insya Allah kesempatan itu ada sih. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau motivasi itu benar-benar sih, gimana ya? Kalau motivasi itu kadang-kadang hal kecil aja yang kita ingat untuk sebagai motivasi gitu, yang selalu membuat kita semangat apa ya gitu. Jadi coba kita tanyakan ke diri kita sendiri, pasti nemulah nanti. Itu aja yang terus diingat-ingat, dikuatkan ke diri kita supaya kita tetap stay on the road itu aja sih gitu. Tentang motivasi sih sebenarnya sedikit cerita ya tentang pengalaman ya. Waktu S3 saya memiliki 2 orang balita, satu usia 1,5 tahun dan satu usia 4 tahun, bukan balita ya balita, satu 4 tahun. Jadi TK dan yang saya bilang saya dapat beasiswa pas anak saya baru lahir gitu. Kayaknya udah ngapain nih beasiswa gitu ya. Tapi itu terjadi pada saya. Jadi saya harus bawa 2 orang balita. Kebetulan suami punya komitmen juga di Indonesia, jadi dia nggak bisa full menemani saya di Australia. Jadi ada saatnya dia nggak ada dan saya harus bersama balita itu. Salah satu waktu itu pokoknya tujuan saya adalah saya harus fokus gitu. Motivasi saya harus menyelesaikan ini, tugas ini harus saya selesaikan tepat waktu sesuai dengan standar gitu. Ya itu aja, tepat waktu dan sesuai standar. Jadi otomatis banyak hal yang harus saya korbankan gitu. Apa yang saya korbankan salah satunya adalah sosial gitu. Kehidupan sosial saya mungkin agak terbatas banget. Saya pagi harus ngantar anak, begini gitu ya. Udah jelas banget gitu schedule-nya. Jadi kalau ada yang ngajakin, Mbak Ima ini yuk, aduh gimana ya hari ini target saya harus nulis 500 kata misalnya seperti itu, saya terpaksa harus nolak karena saya memang harus pulang dalam waktu yang ditargetkan itu. Saya bukan itu yang selalu saya bilang ke diri saya setiap hari. Jadi motivasi itu temukan suatu hal yang kecil yang membuat kita harus menyelesaikan itu atau harus memulai itu gitu. Kenapa sih saya harus memulai ini dan kenapa saya harus menyelesaikan ini? Itu aja sih yang terus saya ingat, dan ya godaan-godaan yang lain coba berusaha dibentengi dengan hal-hal keyakinan diri itu gitu sih. Jadi tapi kalau untuk BMI sih sebenarnya nggak ada halangan sama sekali. Go for it, silahkan gitu. Silahkan. Oke. Yang Terima lain kasih, mungkin Mbak Mbak Roro Emi. atau Mbak Dian bisa kasih ini tambahan. Mau nambahi? Iya, saya mungkin mau nambahin. Kalau untuk motivasi itu tiap orang beda-beda, tiap orang punya cerita latar belakang, kendala, opportunity yang berbeda. Tapi mungkin untuk menyemangati bisa baca atau dengar kisah-kisah para PhD yang yang sudah berjalan gitu, sehingga mungkin dia ceritanya sama tuh sama saya, dia masalahnya misalnya ternyata lebih parah dari saya tapi bisa jalan tuh gitu. Coba itu ada PhD Mama Indonesia. Kalian Promosi nih. promo. Iya, ada Instagram Facebooknya ya. Instagram sama Facebook PhD Mama Indonesia. Itu khusus untuk ibu-ibu sih, mohon maaf bapak-bapak. Tapi itu bisa menginspirasi gitu. Mungkin memberikan inspirasi untuk oke, mereka bisa tuh, kenapa saya enggak gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya, Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Roro. Sebenarnya kegalauannya Mbak Emi juga saya alami nih Mbak Emi. Nah, bertahun-tahun saya galau Mbak Emi. Jadi sejak 2016 tuh kepikiran lanjut nggak ya. Setiap tahun ada bukaan beasiswa,
selalu dilema, lamar nggak ya, apply nggak ya. Motivasinya waktu itu belum cukup kuat. Salah satunya adalah ingin kembali gitu ya. Motivasinya cuma ingin kembali. Nah, kenapa saya ingin kembali? Terus kenapa saya harus meriset topik itu? Itu belum cukup apa ya? Istilahnya saya belum merasa bahwa topik itu kayak bener-bener perlu untuk diriset gitu. Akhirnya saya menahan diri sampai akhirnya tahun 2019, Mbak Emi. Memang perlu waktu 4 tahun kurang lebih sampai menyadari bahwa oke, saya suka topik ini meskipun agak kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, itulah juga kenapa yang salah satunya menghambat ya, bukan menghambat ya, menjadi pemikiran saya. Hingga akhirnya akhir tahun kemarin, ini kayaknya cukup cukup oke nih, cukup oke dan cukup bisa insya Allah membuat saya bertahan sampai 3 tahun atau 4 tahun selesai S3 gitu. Jadi mungkin kalau Mbak Emi ini masih melalui proses ini ya, proses pemikiran. Jadi ya take your time sih kalau menurut saya. Memang perlu waktu untuk memikirkan benar-benar perlu nggak sih S3. Kalau memang perlu ya ayo hajar aja gitu. Kalau enggak, ya memang kita nggak perlu ini ya. S3 itu nggak wajib ya, nggak wajib AIN. Jadi ya memang kalau memang diperlukan, ya sudah gitu. Cuman kalau memang benar-benar dibutuhkan, keilmuannya mungkin bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas, kenapa enggak gitu. Mungkin itu aja sih buat dari saya ya. Sedikit tambahan Mbak Ima, Mbak Roro ya. Karena sedikit curhat, kalian curhat gitu ya. Oke, lanjut next. Mana lagi nih? Bawahnya butuh, ini dari Mbak Soli, Mbak. Butuh ide untuk how to start sebelum research paper. Oke. Butuh ide how to start sebelum research paper nih, Mbak. Gitu katanya. Jadi Mbak Soli ini dulu S2-nya 100% coursework. Jadi nggak ada mini tesis pun nggak ada gitu Mbak Ima dan Mbak Roro. Jadi bingung gitu mau mulai dari mana. Mungkin ada masukan dulu Mbak Ima S2-nya Master by Research atau coursework juga. Nah, pas nih. Silahkan Mbak Ima. Ya, jadi kalau di Australia mungkin yang background-nya nggak Australia ada dua, ada yang Master by Research waktu S2-nya, ada yang Master by Coursework. Kalau di Indonesia pun ada dua jenis juga, ada yang lulusan MM dan ada yang lulusan Magister Science ya. Jadi ada yang pakai tesis dan ada yang nggak pakai tesis. Biasanya MM nggak semua MM pakai tesis, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya untuk yang nggak pakai tesis ini apakah bisa sih kita PhD? Pertanyaannya mulai dari situ kali ya Mbak Soli ya. Pertanyaan bisa nggak sih kita PhD? Nah, alhamdulillah nyatanya saya bisa PhD. Jadi jawabannya bisa banget gitu. Ada beberapa universitas yang mensyaratkan untuk ikut kayak beberapa kuliah sebelum kita langsung riset. Jadi ada beberapa mata kuliah yang harus diambil sebelum kita riset. Kemudian beberapa universitas nggak mengharuskan, jadi bisa pakai proses aja sambil kita belajar sendiri gitu. Jadi bisa Mbak Soli, bisa banget. Nah, tinggal dilihat nanti mana potensi yang universitas yang bisa menerima langsung atau menerima via mengambil beberapa kuliah sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau dari Indonesia bisa nggak? Bisa juga. Banyak teman saya MM yang ngambil S3 langsung di luar negeri, jadi dia base-nya MM, kemudian mengambil S3 di luar negeri. Beberapa universitas juga, tinggal nanti bagaimana deal-nya dengan supervisor. Kayaknya lebih seperti itu. Supervisor ngelihat kita cukup bisa lanjut riset, apakah harus mengambil mata kuliah lain dulu sebelum kita riset, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini pertanyaan yang lebih tricky nih, how to start sebelum riset nih, gitu. Mau nulis riset proposal, tapi benar-benar berapa tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu. Lihat metodologi itu kayak 17 tahun yang lalu. Ya, benar. Benar, ini kalau akademisi mungkin beberapa di sini mungkin yang akademisi biasa ya dia lihat nulis proposal itu emang kerjaan sehari-hari, memang kerjaan kita adalah nulis paper, nulis proposal itu emang penilaian kita dari situ, jadi memang udah terbiasa. Tapi kalau yang praktisi misalnya kayak Mbak Soli di BPK, Mbak Roro di Pemda itu gimana gitu? Itu sebenarnya approach-nya tadi yang dibilang Mbak Roro tadi, Mbak, mulainya mungkin bisa dari permasalahan yang Mbak Soli lihat di kantor. Kalau ada permasalahannya ketemu misalnya BPK, misalnya tentang apa gitu ya. Tentang apa Mbak Soli? Kira-kira ada topik menarik yang kan menarik? Sebenarnya agak ini sih, Pak Ima, agak tricky sih kalau di BPK ya. Backgroundku teknik lingkungan, S2ku sustainability, sekarang ngaudit BUMN, which is there's no connection tentang environment ya, jadi agak-agak blank juga sih. Tapi intinya tadi dapat clue sih tadi waktu Mbak Dian, Bu Roro, dan Mbak Ima jawab-jawab pertanyaan sebelumnya agak intinya
harus menemukan my interest ya intinya ya. Iya, menemukan interest. Mungkin kalau saya ngambil pick any topic, misalnya saya coba ambil aja satu topik tadi, dengar sustainability, kemudian BUMN, misalnya tentang GCG gitu ya, penerapan corporate governance. Ya, just ambil satu topik governance di BUMN misalnya seperti itu ya. Oke. Mulainya dari situ. Jadi kita sudah sambil topik, saya contohkan misalnya governance di BUMN, berarti ketika kita sudah menemukan, oh permasalahan governance di BUMN ini masih problematik, saya melihat ada beberapa isu krusial, dari sini kemudian kita bisa masuk ke cari jurnalnya. Kira-kira apa sih yang dibahas sekarang di literatur tentang BUMN, keywordnya itu ya, jadi state-owned company dengan GCG-nya gitu, dengan corporate governance-nya. Jadi mulai dari situ. Cari artikel-artikel terbaru, kira-kira yang di-cited banyak orang, yang direferensi banyak orang. Kita bisa share screen nggak sih Mbak Roro? Mbak Dian nggak bisa ya? Oke. Pokoknya nanti Bisa coba. itu biasanya. Coba nanti kalau misalnya mulai gitu, jadi bisa cari, masuk aja Google Scholar, kemudian di Scholar itu coba aja ketik BUMN, in English ya, lebih bagus, BUMN dengan GCG. Nanti coba cari artikel terbaru yang paling banyak disitasi, yang paling banyak dikutip. Jadi bisa kelihatan tuh nanti di Google Scholar. Nah, siapa sih yang paling banyak dikutip? Misalnya katakanlah artikel A. Ya udah, diikuti artikel A, dibaca artikel A dengan baik, bagaimana perkembangannya, referensinya nanti kita ikuti. Ini sudah ditulis sama siapa yang dia jadikan referensi, dari situ kita akan melihat bagaimana GCG didiskusikan sekarang. Jadi memang setelah kita tahu permasalahan sih, kadang-kadang memang kita harus kembali ke jurnal untuk melihat sampai sejauh apa ininya. Itu kalau pendekatan akademisnya. Nah, sekarang kita lihat ke Mbak Roro, gimana kalau Mbak Roro. Jadi mulainya dari permasalahan, kita masukin ke jurnal. Kalau Mbak Roro, gimana Mbak Roro? Ada masukan nggak? Ya, ini mulai dari mana? Jadi kalau mungkin saya ambil dari ini dulu ya, teratur biar sayanya juga nggak bingung. Pertama yang untuk itu coursework ya, saya mungkin ngasih tahu pengalaman saya. Jadi memang kita perlu memilih uni yang tepat ya, karena even saya sendiri di ITB S2-nya itu kan pakai tesis. Cuma waktu itu di ITB itu 18 bulan ya, dan mereka breakdown tesis itu menjadi tesis 3 SKS, kemudian ada studio 6 SKS, jadi 9 SKS. Dan itu udah sepertiga dari bobot keseluruhan S2. Nah, tapi ketika saya melamar ke Macquarie University, bobot itu nggak cukup gitu, nggak dianggap master by research, nggak cukup bobot risetnya itu, sehingga mereka menyarankan saya untuk master by research dulu, baru ke PhD. Nah, tidak seperti yang tadi Mbak Ima bilang, jadi cuma ngambil beberapa beberapa teman ada yang di Queensland itu mereka sit in di kelas-kelas metodologi research gitu. Nah, sementara saya di Macquarie itu nggak bisa waktu itu, sehingga akhirnya saya drop Macquarie dan saya pindah ke Deakin University. Jadi kalau seandainya nanti master by coursework mau melanjut ke PhD, sebaiknya perhatikan dulu university yang dituju, apakah memang mereka mau menerima kita dengan cuma dengan nambah beberapa kayak Mbak Ima bilang tadi, atau misalnya direct langsung kayak di Deakin, akhirnya saya direct, nggak perlu ada nggak perlu sit in di beberapa mata kuliah tertentu gitu. Jadi jangan sampai kita udah cari supervisor di sana, kemudian kita mau lamar ke sana ternyata nggak bisa gitu karena kita coursework. Sebaiknya diperiksa dulu maksudnya ngecek dulu persyaratan uni gitu. Nah, kemudian kalau untuk riset proposal, saya memang ini berlandaskannya tadinya gini. Kalau dosen itu kan kerjaannya memang mengajar dan meneliti ya Mbak Ima ya. Sementara kalau kami yang di Pemda itu mungkin lebih ke administrasi gitu. Sehingga walaupun sudah melalui S1, S2, tapi insting risetnya itu mungkin kurang gitu ya dibandingkan yang dosen. Jadi nggak langsung bisa cepat tanggap gitu. Nah, tapi kelebihan kita adalah bahwa kita berhadapan langsung dengan dunia nyata gitu, dengan permasalahan yang ada gitu.
Nah, waktu itu saya jadi karena kerja juga kan setiap hari, jadi saya meluangkan waktu setiap malam hari. Setiap malam hari itu saya browsing, baca literatur, saya tadi nyari-nyari supervisor juga di malam hari, semua saya kerjakan di malam hari. Nah, pada saat mulai riset proposal, karena karena waktu itu saya sedang ngerjain RTH ya, apa sih kok jadi lupa RTH? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Jadi kayaknya bagus nih ngambil apa namanya topik riset di ruang terbuka hijau. Terus kemudian saya mulai baca, kemudian saya bikinlah riset itu. Kemudian saya kirimin ke beberapa calon potensial supervisor yang kayaknya apa namanya satu tema, tapi nggak ada yang jawab. Akhirnya oke, saya kayaknya harus balik lagi ke tema awal saya tentang air ya. Walaupun pada saat itu saya lagi nggak banyak lah, maksudnya ada juga kerjaan tentang air. Kebetulan kerjaan saya di infrastruktur, jadi saya bicara tentang RTH, saya bicara air, saya bicara tentang lingkungan gitu. Tapi waktu itu memang kerjaan yang utama itu lagi di RTH dan saya lagi tertarik itu. Nah terus akhirnya saya bikin lagi yang tentang air. Jadi kan latar S2 saya kan tentang apa namanya tentang PDAM. Sementara yang sekarang ini lebih ke Millennium Development Goals waktu itu. Nah dari situ mungkin tadi ya saya suka tentang air, kemudian saya sudah punya pengalaman. Ternyata itu yang lebih menarik gitu untuk potensial supervisor. Jadi tadi yang saya bilang bahwa sesuatu itu ambil yang kita suka dan yang kita good at gitu. Karena ya kayak Mbak Soli itu mungkin dari pekerjaannya gitu kan ada bidang yang disukai, kemudian ada juga bidang yang good at it gitu pada saat menjalankan pekerjaan. Nah itu yang dijadikan apa? Yang baiknya dijadikan tema untuk riset gitu. Dan yang penting itu adalah yang suka ya, yang disuka, bener nggak sih Mbak Ima? Yang kita sukai supaya kita bisa hidup indah selama 3 tahun. Bosen banget loh baca literatur dalam waktu 3-4 tahun hal yang sama gitu. Jadi kalau kita memang nggak punya passion di bidang itu ya memang agak-agak bahaya gitu. Benar. Jadi kalau seandainya kita bisa pintar, kita bisa lebih pintar di bidang yang kita sukai. Sementara kalau seandainya kita nih, maksudnya at this time, ketika kita lagi pintar di bidang A, tapi kita nggak suka, mungkin ya udah segitu aja pengetahuan kita gitu. Tapi kalau seandainya at this time kita nggak terlalu pintar di bidang B, tapi kita suka bidang B, mungkin at the end of the PhD time, kita akan menjadi expert di bidang itu gitu loh. Jadi makanya saya sangat saranin pilih yang kita suka. Kalau seandainya kita nggak terlalu suka, nggak usah. Jangan yang itu gitu maksudnya yang dipilih tuh. Takutnya berhenti di tengah jalan. Gitu mungkin Mbak Ima, Mbak Dian. Oke. Mbak Soli? Ada feedback? Udah? Masih di mute? Udah, harus itu sih menemukan passion lah intinya. Emang agak blank sih. Karena yang S1 dan S2 kemarin kan sama minim banget lah terpakai di kantor ya. Jadi memang harus rajin baca lagi kayaknya ya. Tapi udah ada bayangan belum sih Mbak Soli tentang apa yang pengen di riset gitu? Udah ada bayangan belum? Belum ada kayak bayangan. aku masih pengen tertarik lingkungan sih, cuman karena pengetahuannya kali masih limited sama namanya yang audit ya. Dari Januari sampai Desember itu sibuk ke tempat orang lain mempelajari hal baru, ilmu S2-nya nggak begitu tersentuh kan. Kalau saya mungkin bisa saran Mbak, kalau untuk yang birokrat itu mulainya dari Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals itu adalah apa namanya tema yang diusung sama pemerintah, tapi dia banyak disupport dari akademisi gitu. Jadi dia cross cutting gitu. Jadi mungkin kita lebih enak kalau lebih enak baca mulai dari situ. Kalau menurut saya ya, kalau saran saya. Makasih Bu Roro ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Di kolom chat sepertinya sudah nggak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan memunculkan wajah.
Raise hand atau langsung muncul aja. Waduh, maafkan ada suara anak kecil di belakang. Sofia ya. Ya nih Sofianya ganggu ini. Oke. Ada? Mas Taufik? Mau bertanya Mas Taufik? Mas Taufik ini sebagai informasi Mbak Ima dan Mbak Roro, tahun ini dia apply AAS, sedang menunggu tahap pengumuman ya. Semoga masuk shortlisted nih. Ayo, Mas Taufik Amin. silakan. Mbak Dike? Mbak Lili ini sedang S2, S3, maaf S3 di Singapura. Mbak Lili, mungkin ada sedikit yang mau dibagi Mbak Lili mungkin, kalau nggak bertanya. Dari sudut pandang Sharing lain aja. nih, sebagai, dari Sharing, sudut pandang yang lagi kuliah nih, yang lagi S3 nih. Halo, saya ngomongnya harus pelan-pelan karena lagi di workstation. Oh, oke. Lagi di Lagi di kampus. kampus ya, Heeh. oke sip Mbak Lili. Ya, pasti Mbak Ima sama Mbak Roro udah selesai, udah lewat ya masa-masa kayak gini, even weekend aja kerja ya. Apa ya, mungkin kayaknya banyak concern dari ibu-ibu terutama yang khawatir gitu ya, pergi jauh-jauh untuk kuliah, apalagi S3 kan nggak setahun 2 tahun, tapi jauh lebih panjang gitu. Jadi mungkin menurut saya Singapura ini salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Memang karena pandemi ini akhirnya jadi sama aja, nggak bisa pulang juga, atau keluarga juga nggak bisa berkunjung. Tapi dalam kondisi normal, jarak geografis yang sangat dekat dengan Indonesia menjadi opsi yang sangat baik untuk kemudian kita bisa kuliah di sini, bisa masih relatif deket lah sama keluarga ya. Gitu, jadi mungkin toh dua universitas yang masuk di QS dan the higher institution peringkat dunia di sini, NUS dan Nanyang. Kebetulan saya kuliahnya di Nanyang, itu juga punya vast array of options of degree yang kita bisa ambil gitu. Jadi pilihannya banyak kok. Gitu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu kalau masih ragu, mungkin masih ngerasanya Australia yang paling dekat, sebenarnya Singapura lebih dekat. Singapura lebih dekat. Gitu. Iya. Makasih selama Mbak ini, iya Malaysia makasih Mbak Lili dulu. sharingnya. Oke. Siapa nih? Mas Taufik tadi ya. Biasanya orang akan terpaku ke Eropa atau Australia gitu ya, Eropa, Amerika, Australia. Benar. Melupakan tetangga sendiri. Sebenarnya Singapura juga Betul. ada opsi yang bagus juga ya Mbak Ili ya. Iya. Engineering ada, Iya, social education studies ada. education Iya. ada, banyak banget pilihan yang bisa dipilih dan nggak perlu jauh-jauh. Bisa lah Ya. pulang tiap bulan. Iya. Kalau udah nggak pandemi. Semoga. Ya, Mbak Lili Mbak mungkin Ima. bisa share scholarship-nya mungkin pakai apa kalau ke Singapura Nah. gitu. Saya dibayarin sama Mbak Dian. Saya kebetulan dapatnya VETA scholarship dari dari kantornya Mbak Dian. Gitu. Ya, mungkin perlu dicari-cari nih beasiswa apa yang bisa untuk ke Yang Singapura mungkin ya. bisa, iya. Iya, Jadi sebenarnya sih alternatif. kampusnya juga menawarkan beasiswa ya. Banyak teman-teman saya di sini PhD-nya dia dengan beasiswa dari Nanyang sendiri atau dari NI-nya sendiri. Jadi bisa diekspor juga. Tapi karena saya udah dapat beasiswa ya nge-apply untuk beasiswa yang ada di sini gitu. Oke, thank you Mbak Lili sharingnya. Sama-sama, thank you Mbak Dian. Iya. Mas Taufik yang sudah muncul nih. Ada yang mau ditanyakan langsung? Anak ribut nih di belakang ya. Biasa Mas Taufik semua terjadi pada kita juga. Ini kebetulan istri saya di sebelah nih. Nah, mau S3 juga nih istri. Insya Allah, amin. Oke. Jadi apa namanya, mungkin kemarin sih sempat ini ya. Tadi sorry, mungkin tadi yang sebenarnya mau saya tanyain sudah dijawab sama Bu Roro ya, tentang apa tuh namanya mau ngambil apa, karena sebenarnya saya masih bingung juga mau ngambil apa. Nah tadi udah disampaikan sama Mbak Dian kalau tahun ini saya sudah coba apply AS ya, cuman kayaknya by accident aja kemarin itu, jadi ikut-ikutan teman gitu ya. Jadi ikut-ikutan teman, akhirnya mendadak gitu ya. Jadi Mbak Dian apa namanya nyaranin kalau ini sebenarnya ternyata yang benar harus well prepared banget, dan yang intinya itu kemarin proposal yang paling susah, cuman akhirnya saya pakai proposal penelitian saya yang ongoing. Jadi kebetulan saya dosen kebetulan nih dosen, jadi agak lebih
ya sudah ada beberapa proposal. Cuman tadi disampaikan Bu Roro ya, apa namanya, kalau bisa ngambil yang apa namanya, yang disukai kali ya, Iya, disukai. yang Nah, disukai ya, kebetulan Mas. saya ini emang agak bingung Bu. Jadi S2 saya SDM, cuman sekarang jadi dosen di manajemen aset gitu. Jadi benar-benar jadi anak baru di aset gitu, di aset manajemen. Jadi ini saya juga masih bingung, ini proposal saya itu kayak ngawur banget gitu kemarin itu. Gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa, yang penting udah tahu atmosfernya dulu gitu. Dan alhamdulillah tadi udah dijawab. Terus yang kedua, saya masih bingung juga, karena kemarin saya belum dapat supervisor ya Bu ya, supervisor. Nah ini apa namanya, sebenarnya kita ngurutin profesornya dulu atau gimana ya Bu ya, saya bingung. Maksudnya proposalnya atau tema penelitian ini kita bikin dulu atau kita nyari profesornya dulu yang lebih gampang gitu Bu ya. Baru ngikutin judulnya ikut profesornya, mungkin tentang evaluation, manajemen aset evaluation atau gimana gitu. Iya, Gimana Mbak itu? Dian, boleh saya jawab langsung aja? Silakan Mbak. Iya, sebenarnya ada dua cara sih Mas ya. Jadi pertama kita sudah punya tema riset gitu ya. Pokoknya kita suka yang itu aja. Kita maunya risetnya tentang itu. Nah kalau seandainya kita mau begitu, udah kita tetap di situ. Nanti kita cari supervisornya gitu. Itu seperti saya. Jadi saya itu tadi saya sudah punya tema riset tentang air. Walaupun air itu ada macam-macam, ada manajemen air, ada hidrogeologi, kemudian ada apa namanya modeling gitu. Nah, tapi saya kekeh di apa yang saya ingin riset gitu. Nah, sehingga ketika waktu saya daftar AAS, saya sih udah saya udah ngobrol nih sama ini yang mau jadi calon supervisor gitu. Tapi yang saya dapatkan itu Mas dari tadi ngirim-ngirim proposal ke beberapa researcher gitu ya. Nah pada saat saya dipanggil wawancara, saya bilang saya udah dapat calon supervisor, oke. Kemudian pada saat udah mulai, kemudian saya diterima, saya IELTS, kemudian kita mau proses daftar university. Saya kan daftar ke calon supervisor itu ya, tapi ternyata dia kan ada di Macquarie University, tapi Macquarie ternyata nggak bisa terima saya karena S2. Kenapa Pak? Yang nggak jadi itu ya? Iya, jadi ternyata Macquarie nggak bisa terima saya karena S2 saya dianggap komponen risetnya kurang. Sehingga akhirnya saya cari universitas yang lain yang punya pakar di bidang air. Akhirnya saya dapat bikin university. Sebenarnya supervisor saya itu kan di engineering ya. Sementara saya lebih di tataran planningnya gitu. Dia di engineering. Tapi karena dia udah dia tarafnya profesor, kemudian dia tahu lebih luas sehingga dia mau mengassist saya gitu. Padahal dia sebenarnya lebih ke ke wastewater manajemennya, bukan ke planningnya gitu. Tapi dia bisa mengassist saya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan PhD, sebenarnya kita inilah yang jadi yang jadi pendorong riset kita. Jadi yang leadingnya kita, yang leading bukan supervisor. Ya kalau seperti saya begitu. Itu yang pertama. Jadi kita nggak perlu cari supervisor dulu. Yang penting kita kuat di proposal riset. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah ada universitas yang punya grup-grup riset gitu ya. Kalau di ITB dulu namanya KK kalau nggak salah. Nah, grup-grup riset ini biasanya mereka punya proyek, misalnya proyek tentang climate change. Nah, di climate change ini dia misalnya riset tentang water, tentang energy, tentang food gitu. Sehingga ada satu riset besar, kemudian ada beberapa riset kecil. Nah, kalau yang kayak gitu, biasanya mereka tuh udah punya tema riset gitu. Kita tinggal ngedaftar, kita apply ke mereka. Oke, saya tertarik sama tema yang ini, saya mau dong.
Nah, kalau yang itu kita nggak bisa ngubah tema riset karena itu udah merupakan bagian dari riset yang besar, gitu. Jadi kita harus ngikutin aja kemana si supervisor pergi itu, gitu ya. Termasuk ada juga kasus Australian Award di yang lain gitu, misalnya dia sudah nyangkut sama supervisor yang ini gitu, dan temanya ya udah yang itu aja. Sehingga ketika supervisornya pindah uni, mahasiswanya ikut pindah, Mas. Gitu ya. Nah, sekarang Mas Taufik nih mau yang mana? Mau yang ngikutin supervisor atau mau yang apa namanya? Pokoknya ini adalah topik saya. Mau supervisornya siapa aja, pokoknya topik aku adalah topik ini gitu. Jadi mau yang begitu atau mau oke deh saya mah fleksibel aja, saya ngikutin supervisor aja mau temanya apa gitu. Yang penting dibantu gitu. Jadi ada dua hal, bisa yang A, bisa yang B. Mungkin Mbak Ima bisa nambahin deh. Ya Mbak Langsung Ima. aja nih ya. Oke. Langsung Mbak Dian? Langsung, Mbak. Ya, oke. Pak Taufik, saya sama-sama dosen ya. Sama-sama dosen. Tadi ada satu isu sih, saya pikir yang sebelumnya tadi manajemen aset, sekarang di manajemen aset, sebelumnya di SDM, seperti itu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi ada lintas, tapi satunya malah economics, Bu. Ekonomi bangunan saya, Bu. satunya malah economics. Ada satu isu linearity ya sebenarnya yang sering dikemukakan oleh orang-orang ya, harus linier gitu kan. Kalau di dosen harus linier katanya gitu. Cuman pengalaman saya juga seperti itu, Pak. Jadi saya S1-nya manajemen, S2-nya masih di manajemen tapi investasi. S3 saya masuknya nggak di Fakultas Ekonomi, tapi di di Development, International Development namanya. Jadi International Development, tapi saya ngambil topik kecil namanya Microfinance. Jadi ketika assess ke dikti, ternyata itu masih dianggap linear. Jadi masih ada kata-kata finance-nya itu. Meskipun fokusnya saya sebenarnya udah nggak ke manajemen banget ya, tapi fokusnya saya udah lebih ke arah development sekarang. Jadi itu masih dianggap linear oleh dikti. Jadi saya pikir sih selama masih ada di dalam isu ekonomi, itu sepertinya masih dianggap linear, jadi nggak ada masalah. Tinggal itu tadi, passion-nya mau apa gitu. Passion-nya apa, karena kalau nggak passion, ya emang agak bosen sih. PSG ini nggak sesuatu yang menyenangkan kalau nggak pakai passion. Jadi itu harus sesuatu yang ingin kita pelajari dengan sangat serius gitu. Itu ya, itu yang menjadi concern. Kemudian yang tadi Mbak Roro udah jelaskan ya, mau topiknya kita sendiri yang menentukan atau kita ikut supervisor. Karena dasarnya adalah passion, sebenarnya sih topiknya lebih bagus kita sendiri yang menentukan, kalau saya. Jadi supervisor tuh support semua yang kita lakukan sebenarnya, selama dia masih di dalam koridor-koridor riset yang sesuai dengan interestnya supervisor. Itu yang penting. Jadi ada interest kita dan ada interest supervisor. Nah, selama dua hal itu ada, bagusnya sih yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itu nggak dipersusah sama sekali, hubungan kolegialnya sangat ketara ya kalau di tempat saya kuliah dulu. Jadi supervisor itu sangat suportif dengan banyak hal, sehingga kita juga bisa kolaborasi banyak hal yang muncul setelah riset saya terjadi gitu. Jadi bukan kita ngikut riset dia, tapi sebenarnya kita juga menciptakan sebuah riset baru dengan dia yang akhirnya ada muncul publikasi baru, workshop-workshop baru, seperti itu. Jadi kita kontribut juga ke dia. Akhirnya dengan seperti itu hubungan kita menjadi jauh lebih sehat. Sangat sehat gitu. Jadi hubungan kolegial itu sih yang saya lihat. Tapi kalau mau bagian dari riset besar, nggak ada masalah. Biasanya kalau riset besar itu banyak diambil kalau kita sudah selesai S3 ya, postdoc ya. Biasanya seperti itu. Jadi postdoc itu juga bisa dilanjutkan masuk dalam riset besar yang masih sesuai dengan topik interest kita. Gitu sih Pak Taufik, tanggapan dari saya. Mbak Dian. Ya. Terus ini Bu, maaf Bu. Ya, kebetulan saya ini ya Bu ya. Sekarang kan emang apa namanya kemarin-kemarin itu fokusnya ke tentang desa Bu, tentang BUMDes desa kan begitu ya Bu ya. Nah, ternyata kan emang ada isu besar ya kalau misalkan di sekolah-sekolah luar negeri itu tentang fokusnya ke SDGs ya Bu ya. Nah, kemarin saya sempat bahas sama teman-teman saya, kayaknya kita harus banding setir nih kayak ini, kita harus fokus ke SDGs karena tema tentang village, tentang
BUMDes itu kan nggak masuk di SDGs ya Bu ya? Tema Enggak yang juga dong, Pak. menarik buat mereka Bu. Kalau saya ngerasanya nggak juga kebetulan aja sih. SGD itu hanya satu bagian ya kalau di development ya. Tapi banyak juga isu-isu yang diangkat sangat spesifik. Nggak harus. Saya sih ngelihatnya selama supervisor masih punya tema besarnya, itu masih sesuai dengan BUMDes itu tadi ya. BUMDes itu kan kita melihatnya itu tentang apa? BUMDes itu lebih ke apa Pak? Badan usaha milik desa Bu. Badan usaha milik desa ya. Badan usaha milik desa itu lebih ke topik besarnya itu apa gitu yang kita lihat. Nah, jadi kita mencari supervisor memang nggak khusus ke BUMDes, mungkin mereka nggak familiar karena program itu ada di Indonesia, tapi lebih ke development berarti kan ya. Nah, development di sana nanti ketika kita masuk ke grand teorinya lagi, itu pasti nanti akan menyinggung juga tentang SGD dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus ketika mengemukakan topik sih sebenarnya saya lihat lebih ke topik besarnya. Jadi BUMDes ini di sini kan lebih ke subjek penelitiannya. Nah, tapi topik besarnya lebih ke development-nya kan? Ya kan lebih ke development atau mungkin lebih ke finansialnya gitu ya. Lebih ke finansialnya tinggal dititik beratkan ke apa. Tapi BUMDes sendiri itu kan sampel. Itu kan sampel. Nah, sampel tuh bisa siapa saja. Jadi kebetulan ini sampelnya BUMDes kayak gitu. Saya sih lihatnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih Pak. Nggak harus SGD juga. Jadi kalau misalnya dikaitkan di SGD juga ada juga kaitannya nanti gitu. Itu bukan sesuatu yang harus SGD gitu enggak. Dan di luar itu sangat menghargai dengan topik asal dia masih dalam koridor ketertarikan dengan supervisor tadi. Jadi supervisor saya ngambil microfinance. Supervisor saya itu orang international development. Dia pernah riset microfinance, dia pernah riset tentang development-nya itu tentang sesuatu di luar microfinance, jadi lebih ke tentang dana-dana sosial yang disalurkan masjid, disalurkan oleh church, ya seperti itu. Dan macam-macam, jadi lebih ke international development. Akhirnya dia ngerasa pada satu titik dia nggak mampu membimbing saya karena topik saya mungkin di luar kemampuan dia, dan dia langsung mencarikan second supervisor yang dimana dia memang riset interest-nya di microfinance. Jadi seperti itu. Kemudian saya dibantu oleh second supervisor yang secara metodologi dia pakai ekonometrik dan pengetahuan microfinance-nya bagus, itu dari fakultas lain. Iya, fakultas lain, bukan dari fakultas yang sama dari saya. Tapi itu semuanya di dalam kontrol supervisor satu saya. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang penting topik besarnya itu sesuai dengan interest kita dan interest supervisor. Saya ngeliatnya gitu. Jadi kalau AAS ya ada bagusnya sekarang mulai ngelihat kira-kira siapa sih potensial supervisor saya, sehingga kita kan nanti ketika wawancara itu punya bahan gitu yang akan diobrolin dengan interviewer, ini nih kira-kira calon potensial supervisor saya yang sesuai dengan riset interest saya. Seperti itu. Kayak gitu Mbak Dian, Pak Taufik, silahkan. Bu, ada satu lagi Bu. Ya, satu lagi tuh Mas Ada Taufik. yang punya ini nggak Bu? Cerita pengalaman kalau suami istri PhD bareng-bareng itu nggak Bu? Lebih enak lah. Nih kebetulan istri saya juga. Mungkin di edisi berikutnya kali ya, Mbak Ima, Mbak Roro ya, kita Ya, undang boleh. yang suami istri. Ada Suami. satu lah ya. Saat ini sedang S3 bareng-bareng. Nggak, yang jelas sih family ya. Isu keluarga itu adalah isu yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Isu keluarga itu memang sesuatu yang harus jadi pertimbangan utama sih di dalam PhD ini. Karena kita 3-4 tahun ya akan PhD. 3-4 tahun selama kita udah berkeluarga, yaitu tanggung jawab kita tetap utama adalah keluarga gitu. Jadi itu memang berbagai macam tantangan akan muncul. Itu yang saya bilang tadi, ada beberapa yang harus pisah dari pasangannya karena mungkin pasangannya punya komitmen di tempat lain. Ada mungkin yang juga harus misalnya resign dari tempat kerja karena mau mengikuti pasangannya untuk tinggal di negara lain gitu ya. Ada mungkin yang beruntung dua-duanya bisa tinggal bersama-sama dan dapat beasiswa bersama-sama. Jadi itu salah satu privilege sih menurut saya kalau punya kesempatan dua-duanya dapat beasiswa dan bisa bersama-sama, itu kondisi yang mungkin yang paling ideal lah ya gitu ya, dibandingkan dengan banyak lagi kondisi-kondisi yang terjadi gitu. Gitu Pak Taufik sih pendapat saya, karena saya ngalamin yang saya harus berpisah dan bawa 2 balita tadi, luar biasa. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya jamnya sudah menunjukkan waktu sholat asar nih, jam 15.38 ya. Kalau nggak ada lagi, kayaknya kita tutup aja kali ya, Mbak Ima, Mbak Roro. Mungkin nanti Iya, kalau ada pertanyaan mungkin lanjutan, baru kepikiran setelah acara ini selesai, bisa drop di komentar di YouTube kali ya. Insya Allah ini nanti akan di-upload di YouTube. Yang sesi lalu nampaknya tidak terekam, jadi nggak ada rekamannya. Mohon maaf sebelumnya, tapi nanti kita usahakan rekam ulang ya, Mbak Ima, Mbak Roro. Final nih, seperti biasa ada closing statement. Mbak Roro dulu mungkin? Closing statement, Mbak. Closing statement-nya apa ya? Tetap semangat para pengejar beasiswa, insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Dari Mbak Ima? Saya terima kasih saja untuk partisipasi hari ini, teman-teman semuanya, diskusinya. Jadi kalau misalnya PhD, insya Allah itu kalau udah ada niat, pasti ada jalannya, gitu aja sih. Yang penting niatnya dulu, motivasinya dulu yang harus dikuatkan. Insya Allah setelah itu kemudahan-kemudahan akan muncul karena niat kita niat yang baik gitu. Itu saya alami banget sih yang saya ceritakan tadi karena saya dalam kondisi yang nggak ideal ya, harus membawa 2 orang balita dan saya harus studi PhD. Tapi banyak sekali keajaiban yang saya terima ketika saya harus PhD tersebut yang hampir saya nggak mungkin bisa diceritakan di sesi yang lain, atau saya juga pernah tulis di PhD Mama juga tentang keajaiban-keajaiban itu. Karena itu saya yakin itu muncul karena keberkahan kita mencari ilmu itu. Jadi nggak usah khawatir lah, itu kondisi itu pertolongan tuh dekat banget gitu. Gitu aja sih. Ya, kayak gitu Mbak Dian. Halo, oke. Ya, silakan Mohon Mbak maaf Dian. tadi di mute karena ada anak-anak. Oke, kayaknya itu aja ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman, Mbak-mbak, Mas, Bapak. Kayaknya memang lebih enak sedikit, jadi bisa lebih interaktif ya, lebih puas nanyanya dan juga jawabnya. Insya Allah akan ada sesi berikutnya dengan tema yang cukup menarik, nggak kalah menarik dengan hari ini. Nanti akan kita share agenda kita berikutnya di sosial media. Terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, untuk materi hari ini apakah boleh di-share, Mbak Roro, Mbak Ima? Boleh. Silahkan. Apakah ada yang berkenan dengan materinya? Saya share ya, sebentar. Saya bukain dulu. Mohon maaf, ada back sound suara. Ada yang mau tidur. Sofia. Aduh. Ya, begitulah. Bagaimana kalau nanti PhD dengan balita berjumlah lebih dari 2? Oke. Curhat. Silahkan filenya ada di kolom chat, Bapak Ibu. Bisa di-download ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga sukses dengan PhD-nya. Semoga lolos yang sedang daftar beasiswa. Sampai jumpa lagi insya Allah pada Buntok series berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Bu, kayak gurunya aja. Terima kasih Bu semuanya. Sama-sama Pak Taufik. Ya. Sami-sami.